Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diwarnai pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun baru di Papua dan Papua Barat berlangsung meriah. Pastikan pengamanan malam tahun baru lancar, Kapolda Sidak Pos Keamanan di Jayapura. BNN Jayapura musnahkan 3 kg ganja. Sudah bukan rahasia, peredaran narkotika saat ini sudah merasuk ke kalangan pelajar di Jayapura. Jumlah pengguna narkotika dari kalangan ini semakin meningkat dan kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kepala Badan Narkotika Provinsi Papua, Brigjen Rahmat Hidayat mengatakan, narkotika lebih mudah menyebar di kalangan pelajar karena pelajar lebih mudah terpengaruh. Bahkan peredaran sudah sampai ke pelajar di kampung-kampung. Bahkan kemarin itu saya di sekolah, itu ada anak, mereka ketahuan sama satpam, ya, tiba-tiba jatuh bawa ganja, sehingga seluruh sekolah diperiksa. Diperiksa ternyata ada beberapa yang kena ganja itu, ya. Mereka itu di sini sangat sensitif. Orang tuanya itu, ya yang lain yang tidak terkena itu pengen anaknya itu dikeluarkan dari sekolah, ya kan? Nah, karena akan mengganggu. Tapi saya sarankan ya, bahasanya itu jangan dikeluarkan. Tapi bagaimana dia bermohon keluar dari sekolah itu supaya bisa sekolah lagi di tempat yang lain gitu. Seperti itu. Karena ini anak-anak ini kan korban saja, ya. Dan mereka juga karena itu dipaksa-paksa. Setelah saya selidiki, setelah mereka kumpul dari sekolah, keluar kumpul sama anak-anak, jadi kita nggak ngerti itu diajarin merokok tuh. Rokok itu kadang-kadang sudah dimasukin. Jadi ganja-ganja seperti itu, ya. Sementara itu, BNN Kabupaten Jayapura memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 3 kg, hasil penyitaan dari Lapas Narkotika Doyo, dan hasil pengungkapan BNN Kabupaten Jayapura selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan narkotika dilakukan di halaman kantor BNN Jayapura dan disaksikan petugas pengadilan dan kepolisian setempat. Selain menyita ganja, polisi juga mengamankan seorang pengedar yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Sementara itu di Merauke, Satuan Narkoba Polres memusnahkan ratusan botol minuman keras jenis Sopi. Minuman keras ini merupakan hasil sitaan petugas selama 4 bulan terakhir dari berbagai tempat di kawasan Merauke. Selain minuman keras, polisi juga memusnahkan makanan kedaluarsa hasil razia dari sejumlah pusat perbelanjaan dan toko. Di mana barang temuan ini yang kami lakukan razia selama 4 bulan dari bulan September, Oktober, November sampai dengan bulan Desember ini. Adapun BB miras ini ada berjumlah 453 botol yang ukuran 600 mili. Sedangkan ada 9 botol yang ukuran 1,5 liter. Kemudian ada juga BB minuman lokal ini ada 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 jerigen ukuran 20 liter. Jadi itu jumlah BB yang kita musnahkan. Kemudian ada juga yang makanan kadaluarsa, jenis rumput laut, itu yang kadaluarsa juga yang kita musnahkan. Kadaluarsa itu waktu kegiatan Natal kemarin kita lakukan pemantauan di toko-toko, ternyata ada barang yang kadaluarsa. Dari kasus ini Pak Kasat kira-kira ada yang diproses? Untuk yang kasus ini memang kemarin ada beberapa yang kita proses. Seperti pada saat awal tahun itu ada kurang lebih 5 kasus yang kita proses. Kemudian yang akhir tahun ini ada 2 kasus yang kita proses. Polres Merauke akan terus menggiatkan razia terhadap minuman keras yang marak di Merauke.
karena menjadi penyebab tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. 102 anggota Polri dari 2 kabupaten yakni Mimika dan Kabupaten Puncak Sabtu lalu mendapat kenaikan pangkat atas prestasi dan disiplin kerja. Upacara kenaikan pangkat dilangsungkan di markas Batalion Pelopor Satbrimob Polda Papua yang dipimpin langsung Kapolres Mimika. Dari 102 anggota Polri ada 13 perwira dari Timika dan Kabupaten Puncak yang diangkat dari ajun komisaris polisi menjadi komisaris polisi. Menurut Kapolres, kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam sebuah organisasi dan bertujuan untuk mengembangkan manajemen, strategis pembinaan personel anggota Polri yang kredibel, akuntabel, dan sinergis. Melakukan kegiatan upacara Kopassus, yang mana kegiatan ini gabungan dari personel Polres Mimika, kemudian dari Polres Puncak dan Batalion B Pelopor. Yang untuk jumlahnya total seluruhan itu 102 personil, yang terdiri dari 13 perwira, kemudian 81 bintara dan 8 tamtama. Di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke juga menaikkan pangkat 71 anggota. 2 diantaranya menerima pangkat kehormatan dari IPTU ke AKP dan dari Kompol ke AKBP. Namun ada 2 anggota polisi yang kenaikan pangkatnya ditunda karena tersandung masalah disiplin. Ya, salah satu penilaian dari kepolisian SIPP-nya itu tidak memenuhi syarat. Ya, semua dari Mabes. Ya, dalam kesempatan tadi pagi ini saya sampaikan, saya minta maaf kepada rekan-rekan yang belum sempat naik pangkat. Ya, tapi saya sebagai pimpinan di Polres Merauke, insya Allah kalau memang persoalan itu ada, jangan digantung, segera diberikan kepastian hukum kepada anggota, seperti itu. Cukup fatal kah Pak Kapolres kesalahan yang dibuat? Ya, kalau dikatakan fatal, ya fatal karena tunda pangkatnya. Seperti apa tuh Pak Kapolres? Ya, Kesalahannya seperti apa? pelanggaran. Iya, jadi persoalan ini persoalan yang belum diselesaikan oleh yang bersangkutan, ya, belum disidangkan. Itu kasusnya saya tidak bisa sampaikan ya di sini ya, soalnya itu internal kita ya. Kapolres Merauke meminta anggotanya untuk terus meningkatkan kinerja serta terus memantau situasi keamanan di Merauke. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Selama tahun 2022, gangguan keamanan di Kabupaten Manokwari cenderung menurun dibanding tahun lalu. Polres Manokwari mencatat sepanjang tahun 2022, kejahatan baik di Polres dan jajaran Polsek berjumlah sekitar 1.100 laporan. Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu. Sementara kejahatan konvensional meliputi curas, curanmor, KDRT sepanjang tahun 2022 masih cukup tinggi berjumlah 168 kasus. Sudah menjadi kebijakan saya untuk pencabulan anak yang dilakukan oleh dewasa itu tidak RJ, walaupun sudah mediasi bayar denda berapa M pun itu ya, untuk korban anak dan pelakunya dewasa, maka perkaranya harus lanjut kecuali pelakunya anak, karena pelaku anak secara undang-undang ada kesempatan untuk diversi pelaku anak, ya. Namun bila pelakunya dewasa, maka kami Polres Manokwari akan tetap memproses sampai dengan peradilan, penuntutan dan peradilan. Terlepas dari adat menyatakan itu bisa mediasi, bayar denda dan sebagainya, untuk prosesnya harus cepat berjalan. Khusus untuk pencabulan anak terjadi peningkatan drastis. P2A Reskrim Polres Manokwari mencatat ada 6 perkara pencabulan anak tahun ini. Sebelumnya kasus pencabulan hanya 4 perkara. Begitu pula dengan kasus penganiayaan terhadap perempuan. Pencabulan anak di bawah umur dan dewasa mencapai 25 kasus. Jumlah ini juga menurun dibanding tahun lalu.
Peningkatan kasus asusila ini karena maraknya peredaran film porno melalui internet dan faktor pemicu lain seperti minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Yang pertama, hasil pemeriksaan, saya bicara pelaku-pelaku yang